Perempuan memiliki peran yang sangat penting dalam dunia kerja. Dalam era yang semakin maju ini, perempuan semakin mengambil peran yang lebih besar dan penting, serta memberikan kontribusi yang signifikan terhadap kemajuan dan keberhasilan organisasi atau perusahaan. Dan tentunya juga mampu menjadi inspirasi bagi generasi mendatang. Hai teman-teman YouTube Satu Indonesia, balik lagi nih di Sustainability Podcast bersama aku Putri Saud. Nah, bertepatan di bulan Maret, tepatnya tanggal 8 Maret, itu adalah Hari Perempuan Internasional. Yuk kita rayakan keberhasilan perempuan dan ciptakan perubahan positif bagi perempuan. Nah, hal itu juga sesuai dengan tema podcast kita hari ini, yaitu pentingnya keberagaman dalam lingkungan kerja. Tapi sebelum kita mulai, aku ditemani oleh salah satu teman dari Astra Youth Squad juga nih. Sudah ada Angel yang hadir di sini. Hai Angel, apa kabar? Hai guys, kabar baik dong Putri. Seneng banget nih bisa diajak Putri ke podcast kali ini yang topiknya sangat relate dan aku suka banget sih Put. Ngebahas tentang perempuan ya. Kita cibi-cibi bisa ngobrol lebih dalam lagi terkait tantangan mungkin ya, tantangan keberagaman di lingkungan kerja. Tapi sebelum kita mulai lebih dalam lagi nih, aku pengen tahu menurut kamu itu keberagaman di lingkungan kerja itu apa sih Angel? Sebenarnya sih makin sekarang gitu ya, dunia kerja kan makin beragam gitu ya Put ya. Betul. Beragam nih banyak maknanya ya, artinya ya pastinya kita udah dari dilahirin aja dengan parenting yang beda gitu ya, suku, etnis, budaya gitu kan juga beda. Tapi malahan itu sih sebenarnya yang bikin dunia kerja kita tuh semakin berwarna karena banyak point of view yang berbeda-beda yang bahkan jadi satu inovasi sendiri gitu ya buat kita jadi lebih baik gitu. Dan malah ya tadi berbeda-beda itu aku happy banget gitu ya Pot, mungkin yang aku belum pernah gitu ya, bahkan dan sekarang dengan tadi banyaknya orang yang aku kenal dengan berbeda-beda latar belakang itu jadi menambah khasanah dalam aku melihat sesuatu gitu ya. Jadi tataran point of view kita juga makin lebar gitu kan ya, makin dari berbagai macam sisi gitu sih Put. Luar biasa sekali jawaban kamu. Aduh, aku jadi langsung, kita deg-degan langsung banget kayak lagi terpesona gitu. gitu. Tapi memang betul ya, memang dengan berbeda apa yang tadi kamu bilang ya, latar belakang yang berbeda gitu ya, ya suku, ras, etnis dan segala macam itu memang sangat membuka sudut pandang kita gitu ya. Kita yang taunya cuma segini tadinya gitu tentang satu hal, kita jadi terbuka, oh ternyata tuh misalnya dari suku ini tuh ternyata tuh seperti ini ya kebiasaannya ya gitu. Bener Dan itu kan pasti banget, Put. apa ya, tercerminkan dalam dunia kerja juga kan, cara berkomunikasi gitu-gitu juga pasti jadi ya kita juga jadi belajar. Aku setuju banget sih. Iya benar banget. Jadi ya tadi itu juga ya, dengan berbagai macam latar belakang yang beda, kita mengenali banyak orang gitu ya. Ya tadi manusia itu kan pasti punya lebih dan kurang gitu ya, Po. Tapi ya tadi dengan banyaknya exposure berbeda yang kita dapatin, jadi ya kita harusnya makin growth kan ya. Bahkan mungkin ngomongin perempuan hari ini gitu ya, Po. Banyak banget kan hari ini CEO juga udah ciwi-ciwi juga. Betul gitu ya. banget, bener banget. Kayak zaman dulu kan yang kita tahu tuh kalau seorang perempuan bekerja itu biasanya kalau nggak guru itu perawat gitu yang kita tahu. Mungkin zaman orang tua kita, zaman nenek kakek kita kan kita taunya seperti itu ya. Cuma zaman sekarang tuh memang luar biasa sekali ya, yaitu CEO bisa bekerja di bidang sains, teknologi. Jadi makin jadi engineering gitu hari ini betul, di kebun gitu kan, yang kayak kita tahu di Astra Group aja banyak perempuan-perempuan gitu yang ada di kebun gitu, yang ada di nggak cuma di Jakarta aja gitu ya, maksudnya di site ya berarti ya. Betul gitu ya Put. Dan ya tadi dia menempati posisi-posisi strategik gitu kan. Betul. Dan yang hebatnya lagi gitu ya tadi, nggak cuma strategik level gitu, tapi ya tadi peran dia sebagai perempuannya juga nggak lupa gitu ya. Betul, Put, peran ya. sebagai wanita profesional di kantor, tapi juga sebagai ya mungkin seorang ibu atau seorang anak perempuan gitu ya. Benar. Seorang kakak atau seorang adik gitu. Jadi menyeimbangi kedua role tersebut gitu ya. Memang tantangan kita sekarang tuh luar biasa sekali ya. Tapi kita nggak boleh pundung, nggak boleh pesimis
optimis gitu ya, kita harus tetap bersemangat agar generasi kedepannya juga bisa lebih hebat lagi dari kita. Benar, karena kan katanya sekolah pertama bagi anak-anak kan di perempuan gitu ya. Iya betul. Ya tadi perempuan kan dengan berbagai macam perannya, jadi kakak, jadi anak gitu ya, jadi adik. Mungkin kita juga di kantor juga sama kan ya. Pernah jadi adik dulu waktu junior gitu kan, terus senior sekarang punya adik, kita latih ya. Ya kita ngedevelop berbagai macam orang tadi ya dengan latar belakang beraneka ragam juga untuk terus bisa jadi leader-leader yang keren di Astra. Dan termasuk gak laki-laki aja gitu ya hari ini, tapi perempuan juga bisa. Dan ya seperti sekarang nih, rasanya banyak banget riset yang bilang kalau hari ini percentage perempuan di executive management juga ya meningkat gitu ya Put ya. Jadi happy banget sih dengarnya gitu. Betul. Nah teman-teman, aku punya beberapa fakta menarik nih tentang perempuan di dunia kerja. Nah, yang pertama, pada tahun 2022 ada studi yang menemukan bahwa hanya 19,7% kursi dewan diduduki oleh perempuan secara global. Ah gitu Put, menarik banget ya. Terus ada fakta-fakta lain gak sih? Ada nih, yang kedua ya guys, ternyata di seluruh dunia walaupun melakukan pekerjaan yang sama nih, ternyata perempuan tetap digaji lebih rendah dibandingkan laki-laki. Nah menurut data dari World Economic Forum, secara global kesenjangan upah antara perempuan dan laki-laki sebesar 16%. Angel. Wah challenge banget ya jadi perempuan di dunia ini ternyata ya Put. Betul. Oke, tapi ada gak sih fakta-fakta tadi kan dunia gitu ya. Kalau di Indonesia sendiri itu gimana sih perempuan-perempuan Indonesia gitu Put? Nah kalau di Indonesia ada kabar baik nih Angel. Jadi kalau di Indonesia sendiri tingkat partisipasi kerja perempuan mencapai angka 53,13% dibandingkan dengan laki-laki, yaitu di angka 82,41%. Wah seneng banget ya Put dengernya, ternyata di Indonesia angkanya jauh lebih baik dan ternyata banyak banget perempuan yang udah mulai nih ya. Betul. Tadi ternyata ada CEO level di Indonesia, ternyata ya emang sesuai datanya begitu gitu ya Put. Betul. Nah, aku punya fakta menarik nih Angel tentang hal barusan yang kamu sebutkan. Jadi di Indonesia jumlah wanita yang menempati posisi kepemimpinan di level eksekutif itu meningkat secara signifikan nih dalam beberapa tahun terakhir. Dan menurut survei dari McKinsey pada tahun 2020, jumlah wanita yang berada di level kepemimpinan di Indonesia itu mencapai 22%. Dan kabarnya nih teman-teman, itu terus meningkat dari tahun ke tahun. Ah gitu ya Put, jadi by data aja udah menunjukkan kalau tadi ya percentage wanita berkarir gitu ya di dunia profesional tuh udah meningkat tajam ya. Betul. Happy banget sih ya denger data dan fakta yang kamu bawain tadi ya Put. Dan fakta-fakta tadi kan juga tentang Indonesia gitu ya. Jadi sebenarnya sebagai wanita karir itu angka yang promising kan ya. Bener banget, dan harapannya gitu ya buat wanita-wanita di luar sana jadi lebih semangat lagi ya Put ya. Betul. Buat terus semangat dan yang ngejar mimpinya gitu. Iya betul. Nah ngomong-ngomong terus semangat dan mengejar mimpi, aku boleh kepo nggak nih ke kamu? Apa tuh kepo? Aku apa tuh mau nanya, kamu udah berapa lama sih kerja di Astra? Wah Angel? Ketahuan banget ya kita umurnya berapa jadinya kalau ditanya ya. Jadi per tahun ini gitu ya 2023 ini aku masa kerjaku 6 tahun di Luar Astra. biasa 6 tahun ya. Yap. Nah aku mau nanya dong, dalam waktu 6 tahun itu aku pengen denger nih experience kamu terkait yaitu ya, kita kan lagi ngomongin keberagaman gitu ya. Pengalaman kamu tuh sejauh ini seperti apa sih bekerja di Astra? Kalau ngomongin ya experience aku gitu ya selama 6 tahun di Astra ini gitu ya Put, sebenarnya yang paling gak akan aku lupakan adalah jadi pertama kali ya 6 tahun lalu, artinya sebenarnya tesnya berarti 2016 gitu ya, waktu itu di Sunter gitu kan ya, Kantor Sunter ya berarti iya, ya. betul, di Astra International Sunter. Dan yang gak pernah aku lupakan adalah aku pernah nanya nih sama interviewer aku dari RAC, masih ingat loh namanya. Halo Pak Yudi. Pak Yudi kalau nonton ya. Iya, thank you Pak Yudi. Gitu di RAC tuh Recruitment Assessment Center di Astra gitu ya. Kamu nanya apa nih? Pertanyaan aku adalah, Pak, kalau di Astra gitu ya, untuk perempuan gitu, which is aku sendiri gitu ya, dan juga hijabers gitu kan ya, bisa gak sih Pak gitu ya jadi seseorang dalam arti ya tadi jadi pemimpin-pemimpin di Astra ke depannya, atau yang ya ternyata gak bisa gitu ya, cukup laki-laki aja, atau ya tadi ya dengan aku berhijab ada challenge tertentu kah gitu sebenarnya ya, karena kan
namanya fresh grad denger banyak berita yang siwiran, biar hatiku tenang juga ya. Itu pertanyaan aku pertanyakan sih sama Pak Yudi itu sebagai interviewer aku, dan dia jawab gitu kalau di Astra itu nggak kenal kamu perempuan Jel gitu ya atau laki-laki, mau kamu ya tadi dalam hal ini hijaban ataupun enggak ada isu sama sekali selama kamu di Astra. Yang penting ya tadi tingkatkan kompetensi kamu gitu. Jadi ya adaptasinya dipercepat gitu ya, cara belajarnya juga pasti kan mungkin ada orang kan cara belajarnya itu sekali denger langsung kan ya Put ya. Tapi mungkin ada orang yang butuh 10 kali belajar lebih. Ya asalkan ya tadi drive kita kencang gitu ya, tahu mimpi kita apa gitu. Nggak ada halangan ya tadi ngomongin etnis, agama, perempuan, laki-laki gitu, nggak ada. Semua sama ya. Yap, dan yang pas banget ya dari interview aku ngomong itu gitu sampai hari ini ya terbukti gitu ya Put ya, banyak banget gitu ya level-level yang tadi ya manajerial perempuan gitu ya, dan ngebawahin banyak banget gitu ya, ratusan bahkan ribuan karyawan, dan oke gitu company-nya gitu ya Put ya. Nah makanya dengan tidak ada diskriminasi itu kamu betah ya jadi 6 tahun. Sudah 6 tahun, nggak kerasa ya pasti ya? Nggak kerasa sih Put, bener-bener. Walaupun biasa. di 6 tahun tuh menurutku juga masih balita juga ya Put ya, karena dibanding senior-senior kita bener, banyak banget sih yang di Astra itu kerjanya 25 tahunan kan. Jadi kalau di kita kan banyak ini ya masa kerja kita yang di bawah 10 tahun tuh kayak aduh kayak mungkin masih perlu belajar banyak. Betul banget, karena banyak banget yang ya nggak kesorot gitu ya, karena kan memang orang-orang Astra tuh bener-bener ibaratnya ya padi yang makin berat makin merunduk ya. Betul. Jadi makin banyak ilmunya gitu ya Put ya. Orang-orang Astra tuh ya makin wise banget, makin kalau kamu tuh nggak sih ketemu tuh kayak langsung tersamber gitu energi untuk ya tadi ya bermanfaat buat bangsa. Dan yang penting banget tuh adalah orang-orang Astra itu ngajarin kita kalau ya buat bermanfaat tuh nggak cuman emang karena profesional gitu ya, dalam arti untuk kerjaan gitu ya, tapi juga di dalam kehidupan sehari-hari. Karena banyak banget ya orang-orang Astra yang ya tadi menempati jabatan-jabatan eksekutif strategik di rumahnya juga banyak loh. Jadi ibu RT-nya contohnya atau di klub-klubnya gitu lah ya. Dah banyak banget sih Pot kayak gitu. Nah Angel, jadi memang penting banget ya keberagaman di tempat kerja. Karena ibaratkan bioskop gitu ya, kalau tidak misalnya filmnya yang diputar cuma satu itu aja membosankan. Bener banget sih Put, karena jadi memang butuh banget ya Put ya tadi beda-beda yang udah kita obrolin juga gitu yang di depan gitu. Tapi Put, ada gak sih caranya gitu ya bikin tetap tempat kerja itu ya tadi inklusif dan juga beragam? Ada nih, jadi kalau yang aku tahu, hal pertama yang bisa dilakukan adalah mendiversifikasi tenaga kerja. Nah ini artinya apa? Kita bisa mencari calon karyawan dengan latar belakang yang berbeda dan memberikan kesempatan yang sama bagi semua orang. Jadi dengan hal itu kita bisa menciptakan peluang yang lebih besar nih untuk inovasi dan kolaborasi di tempat kerja. Bener banget tuh Put ya, jadi kesempatannya semua sama gitu. Betul, ya memberikan kesempatan yang sama. Nah Put, itu kan tadi caranya gitu, walaupun ya dalam hidup implementasinya nggak akan semudah itu kan ya. Nah ada nggak sih mungkin tantangan-tantangannya gitu ya yang harus kita bisa lewati tuh kayak gimana juga sih Put? Nah, kalau tantangan pasti banyak ya gitu ya. Cuma mungkin untuk mempersingkat aku ada 3 nih. Tantangan yang pertama itu adalah adanya diskriminasi terhadap kelompok-kelompok tertentu. Maksudku kayak ras, agama, dan gender. Nah ini tuh bisa menimbulkan masalah besar gitu ya dalam mewujudkan tempat kerja yang inklusif dan beragam. Dan hal-hal ini juga dapat mengakibatkan pengabaian hak-hak individu dan juga memperkuat stereotip yang tidak sehat. Nah kadang gitu juga ya Put ya, perempuan itu masih didiskriminasi gitu ya. Contohnya mungkin diledek-ledekin yang kurang pas atau kurang tepat, atau bahkan mungkin merasa tidak didukung karena dia perempuan gitu ya Put ya. Nah tapi itu ada solusinya kok Angel. Jadi kita bisa mengadopsi pendekatan inklusif dalam segala aspek kehidupan. Nah kalau misalnya kita ngomongin perusahaan gitu ya, dalam kebijakan perusahaan kita itu bisa memberikan pelatihan terkait kesetaraan dan keberagaman kepada para karyawan. Dan juga mendorong dialog terbuka gitu ya, dan diskusi konstruktif antar kelompok yang berbeda. Artinya Put,
emang hal ini bisa dilakukan dan bisa terimplementasi kalau semua orang, berbagai pihak itu ikut mendukung gitu ya. Nah, betul banget nih Angel. Jadi ini sebenarnya hal yang kedua itu tuh berhubungan sama tadi, yaitu kurangnya kesadaran. Mungkin sebagian besar dari kita tidak menyadari gitu ya, bahwa ada bias atau prasangka terhadap perempuan dalam bidang pekerjaan tertentu. Nah, tapi hal ini bisa dihindari dengan meningkatkan pengetahuan kita gitu ya terkait keberagaman dan inklusif gitu. Dan salah satu caranya dengan berdiskusi dengan teman-teman sekitar. Nah, kadang kita masih suka lihat gitu ya Put, hal-hal seperti itu terjadi di lingkungan kerja kita. Jadi emang perlu banget nih untuk kesadaran kita bersama untuk hal-hal seperti itu sudah tidak dilakukan lagi ya Put ya. Yap, betul sekali nih Angel. Dan tantangan yang terakhir adalah adanya konflik antara kelompok yang berbeda, apalagi terkait pandangan nilai dan budaya gitu ya. Terkadang kan seringkali ya gitu ya, berbeda nilai dan pandangan ya, balik lagi kita kan backgroundnya berbeda-beda gitu ya, dibesarkannya beda-beda gitu. Dan apalagi Indonesia dengan Aneka-ragamnya ya. aneka-ragaman gitu ya, setiap budaya kan pasti punya apa ya tradisi masing-masing gitu ya, itu kan juga sering kali terjadi gitu. Nah, konflik semacam ini juga kadang suka bawa-bawa masalah gender juga nih. Jadi, gitu ya Put. iya, jadi ya sebagai perempuan gitu ya, kita juga sering mengalah. Nah, tentunya hal-hal seperti ini pastinya gitu ya menghambat terciptanya lingkungan kerja yang beragam dan inklusif. Jadi emang ya Put ya, tantangan tadi tuh harus kita lalui untuk bisa menciptakan lingkungan kerja yang inklusif. Tapi ya Put ya, mungkin penasaran juga nih ya teman-teman di luar sana, gimana ya Put ya caranya Astra gitu ya untuk ngebuat lingkungan kerjanya inklusif dan juga beragam. Nah, di Astra kita tuh punya beberapa inisiatif nih Angel. Jadi yang pertama adalah upaya untuk meningkatkan jumlah pelamar perempuan ke grup Astra. Oh gitu ya Bu. Ada, dan meningkatkan kompetensi serta retensi dari karyawan perempuan dan eksekutif yang sudah ada. Oh keren banget ya Put ya di Astra nih ya. Iya, luar biasa. Nah, tapi Angel, kita tetap butuh dukungan dari seluruh karyawan Astra nih, dari teman-teman insan Astra. Jadi kita butuh dukungan mereka untuk terciptanya lingkungan kerja yang inklusif dan beragam. Dan lagi-lagi ya Put ya, artinya implementasinya tuh nggak bisa diri kita doang gitu ya, tapi harus seluruh insan Astra. Harus seluruh insan Astra gitu. Jadi nggak bisa insan Astra yang perempuan aja itu nggak bisa gitu. Nah, tapi nih Angel, tentunya hal itu bisa dimulai dari diri kita sendiri gitu ya tentunya ya. Jadi hal pertama yang bisa kita lakukan adalah kita bisa mencari peluang atau kesempatan untuk bekerja sama dan berkolaborasi dengan rekan-rekan kerja kita yang mempunyai latar belakang yang berbeda. Gitu, itu yang pertama. Terus yang kedua, kita bisa angkat bicara ketika kita melihat terjadinya pengucilan. Dan yang ketiga, kita bisa mendidik diri kita sendiri dan orang lain tentang pentingnya keberagaman. Bener banget sih ya Put ya, apalagi keberagaman itu punya impact gitu ya untuk hal-hal positif, dan pastinya banyak ide-ide ataupun gagasan untuk berinovasi lebih, membangun company ini untuk menjadi lebih baik, dan khususnya di Astra Raya ya Put ya. Iya, lagian udah agak zaman lah ya diskriminasi terhadap perempuan. Lihat deh, Iya perempuan tuh dong, bisa Put. melakukan apa aja di dunia kerja. Bener Bener nggak? banget. Memang sekarang itu waktunya untuk mengedepankan kesetaraan dan keberagaman, Angel. Yap, exact banget sih Put. Nah, melalui Sustainability Podcast kali ini, mari kita ciptakan perubahan positif bagi perempuan-perempuan di Indonesia. Semoga tidak ada lagi ya teman-teman yang namanya diskriminasi, dan semoga kita semua bisa menerapkan tempat kerja yang setara. Nah, sebelum aku closing, aku mau mengucapkan terima kasih banyak nih untuk Angel yang sudah menemani aku hari ini. Terima kasih banyak Angel, kita sudah ngobrol dengan seru gitu ya, sharing bersama-sama. Sama-sama Putri, thank you juga ya guys yang udah nemenin kita ngobrol-ngobrol dari tadi. Nah, buat teman-teman, jangan lupa untuk mengunjungi website astramax.astra.co.id untuk membaca Sustainability Digest, dan juga klik sustainability.astra.co.id untuk mencari insight lebih lanjut terkait komitmen keberlanjutan di Astra. Nah, thank you banget nih buat teman-teman yang udah nonton podcast ini dari awal sampai akhir. Semoga kita bisa ketemu lagi di podcast selanjutnya ya. Jangan lupa like, comment, and subscribe YouTube channel Satu Indonesia. Sampai jumpa teman-teman.
Gimana? Udah tonton kan video tadi? Nah buat kamu, aku punya giveaway nih. Ada 66 GoFood voucher masing-masing senilai Rp200.000. Caranya gampang banget loh. Dengan kamu komen sekreatif mungkin di bawah ini. Gampang kan? So, tunggu apa lagi? Cepetan buruan komen. See you!